Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Shalla la ilaha illallah wa la syarikalah. Syana Muhammad abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Ya, kita bisa hadir di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana ada pertanyaan dari Ibu Rosida. Ya Ustaz, saya semuanya telah menyimak video-video Ustaz, ceramah-ceramah Ustaz yang paling banyak tentang memberi nasihat kepada para kiai yang ada di Indonesia ini. Namun, saya sangat tertarik sekali. Bagaimana ya Ustaz, tolong Ustaz beri nasihat pula kepada Capres 2024 ini. Tolong Ustaz berikan suatu pesan atau nasihat sebagai bekal dia nanti dan untuk masa akan datang. Ini saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya. Ibu Rosida mau saya memberi nasihat kepada calon presiden tahun 2024 ini. Ini banyak kita lihat. Tapi saya punya prinsip, bukan sudah dulu saya sudah punya satu komitmen sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali, saluni qabla an tafkiduni. Tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku. Apapun pertanyaan Anda, saya akan jawab, ya. Tapi Anda ingin saya memberikan satu nasihat kepada calon presiden, ya, Capres tahun 2024. Oke lah kalau demikian. Untuk sini saya beritahu, berdasarkan ayat yang saya baca tadi, Allah katakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Itulah orang yang beruntung. Kalau tidak demikian, makalah merugi. Di sini saya diminta oleh Ibu Rosida, ya, saya bukannya orang politik dah, ya, tapi kena kami ini dulu ya, kena bagian dakwah, ya, jurusan dakwah, ditambah lagi jurusan pendidikan dulunya pernah, ya. Tapi untuk memberikan masalah ini bisalah, ya, baiklah untuk demikian. Di sini saya sampaikan untuk para calon presiden 2024. Kalau antum semua nanti terpilih menjadi presiden Republik Indonesia, janganlah antum ya sekali-kali merasa gengsi melaksanakan atau program-program presiden telah lalu. Jangan demikian. Jangan antum merasa gengsi. Banyak belajar, banyak bertanya. Kalau tidak ada yang belum jelas, tanya. Sebab kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau betul-betul kita mau memajukan negara Republik Indonesia ini, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang maju hanya per orang yang memikirkan, tak bisa. Kita semua rakyat yang bergabung, semuanya bekerja untuk memajukan negara ini. Jadi presiden yang merasa gengsi. Antum tidak sendiri, antum dibantu nanti. Semua rakyat dan bangsa ini harus membantu bagaimana negeri ini menjadi maju. Makanya untuk memberi itu apa? Untuk maju negeri ini, kalau saya harapkan ya, ini Pak usul saya, bikinlah suatu program 25 tahun ke depan. Pembangunan 25 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan. Jadi pembangunan ini bisa berkelanjutan, bisa diteruskan oleh presiden-presiden yang akan datang. Jangan merasa malu kalau kita melaksanakan program yang telah lalu.
Kalau betul-betul kita mau maju negara kita ini, ya, supaya negara kita ini menjadi negara yang gemilang, cemerlang, terbilang, supaya menjadi negara maju di dunia ini. Kalau tidak mau bekerja sama, mana mungkin bisa maju nantinya. Jadi oleh sebab itu, boleh bertanya dengan presiden lama, boleh. Dengan siapa saja yang pandai, boleh bertanya. Ya. Jadi kalau istilah orang-orang kampung sana bilang apa? Take and give, kata orang kampung. Saling isi-mengisi. Jadi saudara presiden nanti kalau sudah jadi ya presiden itu begitu caranya. Ya jangan merasa malu, takut nanti melaksanakan apa pekerjaan presiden-presiden yang telah lewat. Tak perlu itu, saya bikin lagi nol lagi. Ya, tak boleh begitu. Kita harus berkelanjutan, berkesinambungan. Pembangunan harus begitu, berkelanjutan. Jangan mundur ke belakang lagi, mundur ke belakang. Kalau kita mundur ke belakang, kapan majunya? Mundur terus. Harus kita maju ke depan, maju terus. Jangan kita merasa gengsi melanjutkan program presiden yang telah lalu. Kalau itu lebih baik, kita lanjutkan. Nah, istilah orang Melayu bilang, ambil yang jernih, buang yang keruh. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Nah, jadi presiden itu ada punya tekad yang kuat. Bagaimana negeri yang kucintai, bangsa ini menjadi maju, terdepan di dunia nantinya, menjadi negara yang cemerlang, gemilang, terbilang. Itu yang paling penting. Harus punya tekad yang kuat. Kalau dalam bahasa Arab, berazam. Nah itu ya, berazam atau bertekad yang kuat. Nah begitu. Jadi peminta lagi Bu Rosita ini, saya harus nasihat. Insya Allah saya akan nasihat siapa saja yang untuk dinasihat. Saya atas nama Allah saya kasih nasihat. Ya itu yang berikutnya. Bagaimana pembangunannya? Bikin kau perlu. Bikin suatu program pembangunan jangka panjang. Gunanya apa? Nanti apa program presiden ini dapat dilanjutkan presiden yang akan datang. Berkelanjutan terus. Nah itu baru nanti menjadi negara yang maju. Jadi negara apa istilah pesan berantai terus sampailah berakhir hidup kita ini. Jadi dinikmati oleh anak cucu. Nah, jadi coba bekerja berkelanjutan, buat program. Namanya program masa depan. Ya, berapa tahun? 30 tahun atau 40 tahun. Begitu. Jadi presiden yang akan datang lanjut terus. Nah, insya Allah kalau ini program yang dibuat, negara Indonesia menjadi negara cemerlang, gemilang, terbilang. Jangan ya berbuat ini presiden yang lama, tak perlu lagi. Saya bikin yang baru lagi, kerja lagi nol lagi. Nanti datang presiden baru lagi, kerja lagi nol lagi. Kapan yang majunya? Nah, kita tak boleh begitu. Berkelanjutan. Ada yang bagus, ambil. Jangan merasa malu, jangan merasa gengsi. Belajar pada orang yang pengalaman. Tanya dia, apa malu? Bagaimana kita langkah kita? Nah itu kita harus bersatu. Makanya kita harus bersatu, bekerja sama, ya. Memaju negara tak bisa hanya partai saja untuk maju, tak bisa. Memaju kita bersama, ya. Bagaimana negeri kita maju? Mari kita tingkatkan kerja bersama. Dari rakyat terus bekerja, tidak mendukung, tidak dapat membantu secara materi dengan buah pikiran. Yang penting negara kita ini menjadi negara yang terdepan di dunia. Nah, itu ya. Jadi programnya kalau saya anjurkan, bikinlah program jangka panjang. Ya. Kalau jangka panjang nanti ganti presiden, lanjut terus. Jangan ganti presiden nanti keramain dah ganti presiden, lagi nol lagi kerja, itu lagi nol lagi. Akhir minus akhir kerjanya. Nah, tidak seperti itu. Makanya saya menghimbau kepada seluruh capres calon presiden nanti cobalah renungkan apa yang saya katakan ini. Perbanyakkanlah itu ya, kita saling isi mengisi. Ya, yang sana kurang isi yang sini. Kita tak ada yang istimewa, tidak ada kita nih plus, pasti ada plus minus. Di sini kita plusnya, di sini pula kita minusnya. Makanya orang kampung bilang take and give, katanya saling isi mengisi supaya hidup ini terisi. Insya Allah negeri kita ini termaju di dunia. Insya Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan untuk memberi nasihat kepada calon presiden. Mudah-mudahan ini semuanya permintaan dari Ibu Rosita ya. Dari Ibu Rosita. Supaya presiden ini punya bekal yang lebih
Mantap nantinya demi untuk memaju negara yang kita cintai. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.